Satu kata, Prabowo. Pak D. Ya, iya. Ya udahlah ya. Iya kan? Pilih mana? Gibran atau Erick Thohir? Yang ini kayaknya belum di training gue. Masih banyak banget masyarakat umum, mau itu yang muda sampai yang tua, belum memahami bedanya antara legislatif dengan eksekutif. Exactly. Kenapa kita harus bawel di legislatif? Karena di legislatif itu tempatnya yaitu parlemen, ngomong. Kita menyampaikan aspirasi masyarakat dengan kita berbicara, menyampaikan opini. Kita memberikan kritikan kepada pemerintah itu juga dengan apa? Bersuara, beropini. Kita ini mewakili, namanya wakil rakyat. Jadi kita mewakili rakyat dengan bersuara. Betul. Nah itu yang nggak dipahami dan akhirnya orang mikir nggak ada bedanya antara orang nyalek dengan orang maju sebagai gubernur gitu loh. Kadang suka ditanya janji nanti programnya, ya sebenarnya janjinya adalah yang penting suara kalian terwakilkan. Bilang aja tolong nih omongan saya sampein. Lu mau nggak jadi jubir gue aja gitu? Gue soalnya udah kayak kaset rusak, agak capek gitu ya. Iya. Siapa bilang emak-emak nggak perlu ngomongin politik? Perlu banget. Iya kan? Banget. Apalagi kalau harga sembako. Iya kan, harga sembako. Apalagi seneng banget kalau ternyata sekolah nanti anak dapat makan dan susu gratis. Oke, sebentar. Masuk, ini Pak. Halo, welcome back to IRT, Independent, Rich and Talented. Finally, setelah sekian lama kita balik lagi dan tentunya dengan episode yang baru, suasana yang baru, tentunya dengan narsum yang seru juga. Ini kita udah mengarah ke masa-masa pemilihan umum 2024 guys. Aroma-aromanya udah kecium. Emang mama nggak boleh ngomongin politik? Boleh dong. Malah mama mulutnya lebih tajam ya kan. Nah nggak afdol kalau kita nggak ngundang mama-mama yang memang secara real terjun ke politik. Itu dia, makanya saat ini aku sudah bersama dengan Ketua Tidar dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Welcome, beri tepuk tangan dong. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak udah datang. Absolutely my pleasure. Setelah sekian purnama kita janjian, akhirnya. Sibuk kan mama-mama kita. Iya, siapa bilang mama-mama nggak sibuk? Kita mau ice breaking dulu nih ya. Boleh, jadi aku akan menyebutkan nama-nama dan apa yang terlintas di pikiran Mbak Sarah, silakan keluarkan. Satu kata, ya. Oh, satu kata doang? Satu kata dong. I am not a woman of few words. I am a woman of many words. Oke, kalau gitu. Oke. Oh, udah bisa ya. Challenge ya. Satu kata ya, satu kata ya. Satu kata. Dari yang gampang dulu deh. Ini pasti bisa. Ini pasti langsung keluar nih di dalam pikiran ini. Ya. Prabowo. Pak D. Ya udahlah ya. Iya kan. Halo Pak D, kenalin saya James, boleh kali diundang ke Hambalang. langsung. Nanti saya undang. Bener ya? Oke. Let's go. Halo Pak. Udah dapat nih undangannya nih. Oke, siap. Lanjut. Yang kedua ya Kak. Oke. Jokowi. Presiden. Dia main aman sebel. Ya udahlah ya. Pengennya kan satu kata. Kan satu kata. Oke deh. Challenge accepted. Oke, lanjut ya. Kaesang Pangarep. Satu kata loh. I know, nah itu. Ganteng. Baru ketemu kemarin. Oh iya, aslinya ganteng ya? Aslinya ganteng loh. Ganteng banget ya ampun. Ini kita mama loh, kita ngomongin berondong. Tapi ini kan beneran ya. Tapi kita kan harus, kita fair, kita jujur. Kita fair, jujur ya. Jujur. Mas Kaesang ganteng. Tuh, mantap ya. Oke, lanjut. Anyway juga my husband know I love you honey. Gitu ya. Ini yang agak ekstrim ya sekarang ya. Megawati. Kok panjang ya napasnya? Gue dapatnya soalnya dua kata langsung tuh, tapi nggak boleh ya, satu kata. Matriarch. Oh, boleh ya, boleh. Boleh. Matriarch. Aman itu ya? Aman. Lu kira gue ngomong? Kayaknya dia berharap gue masuk ke dalam jebakan Batman. Betul, nyari yang agak pinggir-pinggir jurang nih. Enggak. Satu lagi terakhir. Oke. Ini lagi hot nih. Ini aku lagi mencoba untuk nggak ngeliat contekannya loh ini. Lagi hot nih. Apa nih? Gibran. Muda. Oh, aku pikir cawapres. Enggak ya? Ini keluarnya kapan nih?
Oke, lanjut ya. Sekarang permainan pilih mana? Masih ya, oke. Masih main dulu permainannya kita, banyak ya. main dulu, Oke, let's main go. dulu, main dulu. Mendingan jadi aktris atau jadi politisi? Aktris. Oh, kirain mau jawab politisi dia. Padahal aku udah nyiapin ini. Masa sih Kak? Yes. Panggilanku sejak usia 14 tahun itu sebenarnya to be a professional actress. Oke. Masuk ke politik ini masuk jurang. Masuk jurang. Tapi kayaknya di politik juga kepake kan skill actingnya nggak? Nggak ya? Persis. Persis. Bahkan Iya, banyak iya, yang nanya gimana sih sis gitu. Senyum bahkan kepada orang yang bikin kita jengkel gitu kan. Actingnya sebenarnya sesimpel itu. Iya. Bukan acting terus kita apa ya Jadi pencitraan kepada pencitraan gitu masyarakat, ya? enggak. Kalau saya standarnya, saya kutip dari teman saya, namanya dia #HandsomeAB, itu bisa dicek. Dia bilang lebay boleh, bohong jangan. Oke. Nah, yang kedua. Nih dari tadi katanya kirain kita mau ngomongin makeup. Oke, kita ngomongin makeup. Oke. Mending nggak pakai lipstick atau nggak pakai alis? Nggak pakai lipstick, aku justru harus diingetin untuk pakai lipstick. Aku sampai melahirkan ya, jadi aku ekor udah 3 ya. Setiap kali melahirkan, saya tidak mau melahirkan sebelum bulu mata lagi. Alis harus sudah On point ya? on point. Iya benar-benar. Sampai aku minta bela-belain kalau sampai my makeup kit ketinggalan di rumah. Gue nggak peduli yang lain. Yang penting alis. I don't even need bulu mat Oh, iya, atau apa. eyeliner. Iya. Paling cuman shading dikit gitu ya, karena kan Betul, Gitu. betul. Biar terus ya. gitu. But alis. Alis ya. Benar. Mama juga kita gitu kan sekarang ada masker Kak. Jadi yang penting alis. Kan masker ketutupan nggak pakai lipstick nggak apa-apa. Yang penting alis on. Tapi terus ke belakangan ini kan ada tuh yang apa kayak udah kayak patokannya gitu, tinggal dicuk gitu. Apa sih itu? Nggak berguna. Nggak ya? Enak pakai pensil. Ember, oke. Ya udah. Nanti itu kita bahas. Oke. Terakhir, pilih mana? Gibran atau Erick Thohir? Yang ini kayaknya belum di training gue. Ini cuma suruh pilih loh, terserah. Misalnya indikasinya dari apanya, prestasinya mungkin atau kapabilitasnya menjadi apa gitu kan misalnya atau apa gitu ya. Gibran atau Erick Thohir? Coba. Di sinilah dimana saya harus memperlakukan skill saya sebagai aktris dan sebagai jubir dan sebagai politisi yang sekali lagi lebay boleh, bohong jangan. Bohong dan jangan ya, demi saya tidak berbohong, mendingan saya diem aja. Oke, ini tandanya belum terjawab ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Sabar, Ya. sabar. Dua-duanya adalah putra-putra terbaik bangsa. Exactly, oke banget ya. Yes. Iya. Saya nggak bisa. Bagus actingnya. Sekarang Ya. kita serius dikit deh. Karena gini, kita ini menuju ke tahap vibes pemilu nih. Dan menariknya adalah politik Indonesia sekarang ya kalau aku ngikutin di TikTok, di Instagram, like everybody talk about it. Kayak sekarang orang tuh tertarik karena begitu hot. Ya, kayak banyak isu-isu yang menarik, orang-orang jadi tertarik untuk bahas. Yes. Tapi dari mata seorang Sarah sendiri, politik itu apa sih sebenarnya? Politik itu kalau kita dididiknya tuh gini, Jens, terutama dari Pak D ya. Iya. Jadi politik pada intinya adalah sistem atau cara untuk kita bisa memastikan adanya kesejahteraan rakyat. Oke. At the bottom of it all. Namun kalau misalkan kita bicara tentang kondisi politik saat ini, bicara tentang sistem demokrasi, sistem politiknya, partainya dan seterusnya, di situ dimana banyak orang akhirnya jadi antipati, ya kan? Jadi sangat pesimis, Apa sih? frustrasi, gitu ya? banyak yang akhirnya memilih untuk golput, gitu kan? Karena mereka melihat bukan politiknya itu sendiri. Banyak yang lupa politik itu sebenarnya cara, it is a way of life, it is cara kita menggovern, mengadakan cara kita memerintah diri kita sendiri sebagai sebuah peradaban. Ada yang milihnya adalah monarki, yang dimana itu ada raja ratunya, tapi ada juga yang milihnya adalah demokrasi. Itu politik ya itu semua sebenarnya. It's just Tinggal a system gitu ya. Tinggal kita pilih yang mana. Dan sistem itu bisa ada bagusnya di musim tertentu, ada juga mungkin apa yang mungkin dilakukan di Australia itu nggak cocok buat kita. Banyak yang nggak tahu kalau di Australia itu mereka tuh wajib loh ada sanksinya kalau golput.
Boleh itu kayaknya diterapkan. Mungkin bisa justru waktu aku ke Australia beberapa waktu lalu ketemu dengan beberapa pejabat di sana, mereka tuh menyatakan kekaguman mereka sama Indonesia. Why? Karena kita partisipasinya sangat tinggi untuk negara yang tidak memberlakukan compulsory voting. Sedangkan di Australia dapat 50% aja tuh mereka udah bersyukur. Can you imagine? Di kita itu 80% yang partisipasi untuk milih. Tanpa harus dipunish ya? Tanpa harus dikasih sanksi kalau misalkan lu nggak milih gitu. Kita harusnya udah punya kesadaran lebih lah ya. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan bahwa apa yang dijadikan bahan perpolitikan sekarang tuh lumayan menarik. Dan anak-anak mudanya kalau dikatakan mereka apatis terhadap politik, saya nantang. Karena biasanya kan kalau di ini terlepas dari mereka paham atau enggak ya. Ini bukan bicara soal kepahaman mereka gitu ya, intelektualitas tentang ilmu politiknya, tidak. Tapi kalau kita ngelihat kayak tadi dirimu bilang, oh ngikutin kayaknya di medsos tuh rame banget. Itu aja udah partisipasi ya? Itu partisipasi. Partisipasi politik. Dengan mereka komentar aja, istilahnya kayak, oh ini harusnya nggak seperti ini. Oh ini harusnya mereka memberlakukannya seperti ini. Dengan mengkritik aja mereka menjadi bagian dari politik. Dan media mengangkat politik itu sebagai hot issue, artinya kan ada yang nonton dong, ada consumernya kan, ada ratingnya, ada yang memang mau membahas gitu di medsos. So karena politik menjadi hot issue, artinya menurut saya karena pengguna media, mau itu media sosial maupun media mainstream sekarang sudah mayoritas adalah anak muda. Saya nggak setuju kalau mereka apatis. Mereka peduli, tapi mungkin frustrasi, mungkin marah, gemes, mungkin yang akhirnya membuat mereka apatis itu bukan karena mereka dari awal nggak peduli, enggak, mereka peduli. Tapi akhirnya menjadi seperti itu karena merasa kok idealisme kita nggak terwujudkan dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Tunggu, apakah Mbak Sarah itu terjun ke politik karena memang you love to, participate, atau karena Pak D nih yang kayak, ayo, masuk, gitu. Masuk Pak Eko, gitu. Masuk Sarah, ayo, gitu. Enggak. Jadi enggak sama sekali. Dari keluarga, bahkan waktu pertama kali saya daftar sebagai caleg tuh keluarga kaget sih. Demi apa? Kaget banget. Itu jadi inisiatif. Karena kan my background kan acting. Iya Kan? I went to acting school gitu loh. Jadi misalnya hello dari acting, terus habis itu film Merah Putih, ya kan trilogi Merah Putih, tiba-tiba daftar sebagai caleg, what? After years, bertahun-tahun menyampaikan kepada media, bisa ditanya karena ada rekam jejak digitalnya, yang dimana saya bilang saya alergi politik. I am, even until now. Why? Karena aduh, just draining banget buat aku. Sebenarnya ada teman-teman, satu orang lah sebenarnya yang aku kenal. Buat dia, kalau kita kan healing itu kan kita jalan-jalan kemana gitu ya. Kalau bisa keluar negeri sekalian gitu loh, menjauh dari pemandangan dan polusi ibu kota. Iya, dan kerempongan yang terjadi dalam keseharian kita gitu kan. Pokoknya how to get away from everything gitu. Temanku ini healingnya beda. Dia sekarang udah menjabat sih sebagai anggota dewan gitu ya, incumbent, dia lagi maju lagi. Dan dia ini healingnya itu bertemu dengan masyarakat. Nah, that is the type of politician yang kita perlu. Kita perlu yang kayak gitu, dan dia masih muda. Kita perlu yang kayak gitu. Tetapi saya healingnya nggak kayak gitu. Kirain terinspirasi gitu langsung. Baru gue bilang merinding. No, ini tahu kan, ya makanya. As I said, lebay boleh, bohong jangan. Jadi buat saya itu istilahnya gini, Jens. Saya masuk pertama kali ke politik itu karena memang saya aktivis anti perdagangan orang. Sejak tahun 2009. Akhirnya saya mengetahui bahwa satu hal yang membuat saya ngerasa nggak nyaman dan membuat saya sangat marah adalah ketika melihat ketidakadilan. Karena melihat banyaknya ketidakadilan di negeri ini, itulah yang akhirnya membuat saya masuk ke dunia politik. Sebenarnya ceritanya panjang, that's for another time, bisa juga dicek, sebenarnya udah sering ngomong tentang ini. Kesaksian bagaimana akhirnya Tuhan manggil saya untuk masuk ke dunia politik.
dunia yang sebenarnya saya nggak suka sama sekali. Saya bisa katakan alergi gitu kan, karena istilahnya bukannya seneng malah batuk-batuk gitu. Jadi tapi panggilan ya. Panggilan. Kayak, you cannot resist it. Kayak itu udah panggilan Tuhan kayak lo. Benar. Jadi keluarga nggak usah ngomong Pak De, orang tua sendiri aja kaget gitu lah. Gimana Kirain lagi Pak De? kagetnya kayak gini, oh akhirnya sadar dia gitu, enggak ya? Mereka bener-bener, ini pertama kalinya hostnya suaranya sekenceng saya. Biasanya saya yang paling kenceng. I like it. Saya menyimbangi kita Menyimbangi kan. kita Ya, saling, bener. you know, yes. Can you imagine kalau ada podcast kita berdua terus gitu yang jadi Terus hostnya? banget. Sorry, ini usaha gitu ya, siapa editor tahu. kerjanya turunin pitch, turunin. Tapi masalahnya Mbak Sarah, ini kita ada satu yang berbeda lagi, yaitu adalah perempuan nih di dunia politik. Oh yes. Mbak Sarah pernah menjabat nih ya, kan pernah sebagai anggota DPR RI ya, Ya. waktu itu di Tahun periode 2014 ya, ya. Pada 2019 itu di fraksi, di bidang apa? Membawa Komisi bidang, 8. Komisi 8. Salah satunya adalah tentang perempuan dan anak, Oke. agama, penanggulangan bencana, dan sosial. Oke. 8 itu angka bagus banget ya, 08 juga Pak Menhan, iya kan? Masuk Pak Masuk Eko! Pak Eko! Enggak, aku udah Komisi 8 Tenang juga. Jens, beneran undangannya udah ada. Tetap usaha gitu. Kemarin Pak Jokowi juga ngetok gong itu 8 kali loh. Dong. Aku ngitungin loh. Gue suka. Gua sampai Idea replay. media tolong ini dipertahankan. Iya. Perempuan di politik. Yes. Mbak Sarah pernah ada di parlemen. As a woman who talks about politik tentang kebijakan itu. Kedengeran nggak sih sebenarnya suara perempuan itu di situ? Jujur aja deh. Kalau bawel kedengeran. Kalau suaranya sekencang ini kedengeran. Ya? Tapi terutama bukan soal volume-nya. But bawel itu sebenarnya it matters. Lu bawel Kak? Gue bawel banget. Serius. Enggak, but you know what? Pada saat yang bersamaan, saya sangat menyadari bahwa itu privilege saya. Kayak anak Gen Z kan suka banget tuh ngomong privilege. Gitu. Ya. So itu privilege saya sebagai ya keluarga dari elitnya. Oke, saya sangat menyadari tidak semua punya posisi itu. Tetapi justru harusnya menjadi hal yang sangat aneh kalau saya bagian dari elit tapi terus saya tidak menggunakan posisi itu untuk bawel. Benar. Apalagi kalau tentang hal-hal yang sangat penting seperti perempuan, anak dan seterusnya. So ya saya bangun reputasi selama 5 tahun itu sebagai orang yang memang akan sangat vokal tentang isu perempuan. Bahkan berhadapan dengan waktu itu Bu Kofifa yang adalah Menteri Sosial pun juga berdebat saya dengan beliau gitu loh. Karena istilahnya gini, kita untuk masyarakat bisa melihat bahwa oh perempuan ada kontribusinya ya, kita kan harus menunjukkan dan di benar. parlemen kan parle itu ngomong. Iya. Karena ini kita mewakilin Anda nih, emak-emak untuk ngomong nih di betul parlemen sekali, gitu kan betul sekali. kira-kira. Nah, tapi juga yang harus dipahami dan ini masih banyak banget masyarakat umum mau itu yang muda sampai yang tua belum memahami bedanya antara legislatif dengan eksekutif. Exactly. Kenapa kita harus bawel di legislatif? Karena di legislatif itu tempatnya yaitu parlemen, parle, ngomong. Kita menyampaikan aspirasi masyarakat dengan kita berbicara, menyampaikan opini. Kita memberikan kritikan kepada pemerintah itu juga dengan apa? Bersuara, beropini. Kita ini mewakili, namanya wakil rakyat. Jadi kita mewakili rakyat dengan bersuara. Betul. Sebenarnya di DPR sesimpel itu. Karena kan tugasnya kan istilahnya untuk buat undang-undang, buat aturan, untuk mengawasi implementasinya dan untuk mengetok anggaran, ya kan? Jadi banyak yang tidak paham kalau untuk eksekusi undang-undangnya yang melakukan kegiatan program apapun yang sudah dijabarkan sudah dibuat oleh misalnya presiden punya program, DPR harus duduk bareng dengan eksekutif yaitu dengan semua kabinetnya dan menteri-menterinya dan juga dengan seluruh eselon dari eselon 1 sampai bawah itu untuk dapat sebuah aturan yang bisa digunakan bersama. Baru implementasinya itu di bagian eksekutif dan yudikatif aparat penegak hukum gitu kan. Nah itu yang nggak dipahami dan akhirnya orang mikir nggak ada bedanya antara orang nyalek dengan orang maju sebagai gubernur gitu loh. Kadang suka ditanya janji nanti programnya, ya sebenarnya janjinya adalah yang penting suara kalian terwakilkan. Ngapain nanyain janji sama caleg? Nggak usah, yang penting bilang tolong suara saya disampaikan. Selesai, saya udah selesai di sini kan ya.
tugasnya udah selesai. Iya enggak sih? Kadang suka lucu ya, nanya program maksudnya Oh my God. kayak janji sama caleg gitu loh. Nggak usah Bu, bilang aja tolong nih omongan saya sampein gitu. Lu mau nggak jadi jubir gue aja gitu, gue soalnya udah kayak kaset rusak agak capek gitu ya. Iya, makanya aku bilang ya sebenarnya emak-emak justru paling cocok duduk di kursi parlemen. Hello. Gila, kita tuh Lu ada rencana mau maju sih? Enggak sih. 2029. Tapi kalau Pak De mau undang ke Hambalang untuk omongan sih boleh ya. Oke, kita pertimbangkan gimana nanti. Enggak jadi gini. Tolong KTA disiapkan. Siapa bilang emak-emak nggak perlu ngomongin politik? Perlu banget. Banget. Iya kan? Banget. Apalagi kalau harga sembako. Iya kan, harga sembako. Apalagi seneng banget kalau ternyata sekolah nanti anak dapat makan dan susu gratis. Oke, sebentar. Masuk ini Pak. bukan. Lanjut. Dari tadi kita udah nyinggung-nyinggung Pak De nih. Ya. Seberapa besar sih pengaruh Pak Prabowo ya sebagai your uncle? I mean like in politik gitu. Dalam arti pandangan lo tentang politik, the way you work in politik, seperti apa Mbak Sar? Dia tuh apa ya, teladan banget sih. Karena dia bukan tipe yang cuman harus melakukan ini, tapi nggak melakukannya sendiri. Oke. And I'm not just saying that karena saya jubir atau karena saya keponakannya. Of course people can easily, terserah dia mau percaya atau enggak ya. Tapi dalam hal ini saya nggak menyatakan, saya nggak pernah mendewakan dia. Biasa kan kalau keluarga justru kita tahu kelemahan aslinya kayak gimana gitu kan ya. Gitu. Tapi dia betul-betul sebagai pemimpin itu mencontohkan. Saya bahkan harus kayak, istilahnya kayak, aduh Sar, kamu tuh ya harus belajar gitu loh. Kita yang mungkin masih baperan, kita yang mungkin masih kayak istilahnya marah kalau misalkan ada ketidakadilan, ada hal-hal yang seharusnya kita udah siap turun ke jalanan gitu kan istilahnya ya. Bukan hanya mahasiswa aja, mak-mak juga semangat gitu kan. Tapi saya istilahnya kayak salut banget sih dengan beliau gitu ya, dengan Pak De yang saya bahkan pernah saya posting juga, selapang apa sih dadamu gitu loh. Karena kok bisa gitu loh, maksudnya ini nggak ecek-ecek, bukan cuman orang yang istilahnya netizen 62 yang cuman kritik dari bawang, tong kosong nyaring bunyinya. Ini adalah orang-orang yang oh my gosh gitu loh, maksudnya membuat dia padanya sekarang ini yang dengan segala hal yang positif dan negatifnya itu dia terima semuanya dengan yang, karena dia, and he lives by it, dia selalu bilang 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. And it's not just politics ya, itu bisa dalam hal segala hal gitu loh, bahwa ya you never know, dan artinya juga kita jangan ngejudge gitu kan. Dan dia membuktikan itu dengan dia living it out, dia bukan tipe yang cuman ngomong tapi terus habis itu nggak melakukan. He is a man of his word, dan itu sayangnya di generasi kita James, dan apalagi Gen Z itu udah berkurang. A person yang tanpa istilahnya hitam di atas putih, omongannya lu bisa pegang, itu beliau gitu loh. Jadi ya itu yang menurut saya banyak dari kita generasi muda harus belajar sih, gimana untuk nggak baperan, gimana untuk tidak langsung emosional marah-marah gitu ya. Banyak yang mikir kan dia orangnya marah-marah, dikit lagi dia gebrak meja nih. Beda ya, semangat untuk hal yang baik dan benar. Saya pun di DPR pernah gebrak-gebrak meja, hanya karena saya memperjuangkan waktu itu penyandang disabilitas untuk diberikan haknya sepenuhnya oleh negara. Kata harus itu saya gebrak-gebrak meja, pemerintah harus memberikan A, B, C, D, E. Karena itu perdebatan luar biasa. Menurut saya nggak apa-apa kalau itu marah untuk hal yang benar gitu loh. Cuman itu aja dia tuh marahnya istilahnya kayak marah karena ini harusnya dilakukan dengan cara seperti ini. Tapi juga istilahnya kayak gampang memaafkan juga. Betul. Daripada kita yang kayaknya marahnya lama gitu, kalau lagi ngambek sama suami kayaknya diem, tapi kayak pembalasannya itu lebih kejam gitu. Bukan saya ngomong. Ya kan, kalau ini tuh bener-bener mendingan, tapi sebenarnya udah sebatas itu karena memang tahu tujuannya apa. Exactly. Itu keren banget. Termasuk ini nggak sih kayak lo juga mengambil hikmah dari, kan ibaratnya Mbak Sarah waktu itu di 2019 juga nyalek juga ya, cuman nggak lolos ya waktu itu. Bukan karena nggak menang ya? Nah,
bukan karena nggak Boleh menang. diceritain nggak sih di sini? Boleh. Sedikit. Aku Aku sangat deg-degan loh, takut nggak boleh. Aku sangat terbuka kok tentang hal ini. Karena what itu happened udah there? Singkat cerita aja. Ya, public knowledge bahwa intinya waktu itu saya mendapatkan yang diakui oleh MK lagi, yang diakui oleh KPU itu 79.000 Suaramu? suara. Oke. Tapi sebenarnya saya punya bukti waktu itu bahwa 5.000 suara saya, sekitar 5.000 suara saya dicuri. Ya, di level kecamatan. Jadi saya waktu itu punya C1-nya, saya punya hasil dari TPS tuh sampai berkontainer-kontainer. Dan saksi ahli yang saya hadirkan di MK adalah mantan hakim MK. Oke. Tapi ditolak gugatannya. Ya, nggak ada satupun gugatan DPR RI yang dikabulkan. Jadi ya saya sebagai warga negara yang taat hukum menghormati bahwa ya sudah MK sudah memberikan keputusan, itulah yang terjadi. Itu kan ibaratnya, how can you be so legowo gitu, kayak berat gak sih Mbak, kayak Mungkin waktu gue itu anak nggak gue legowo-legowo nyolong banget juga ya, tapi nggak legowo banget. Tapi finally kayak let it go kan, maksudnya kayak. iya karena for me, istilahnya gini, hukum itu adalah itu titik akhir gitu loh, bahwa kalau memang itu keputusannya seperti itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang dan secara rasional dan pasti ada alasannya, walaupun mungkin waktu itu dibilang alasannya adalah masalah administrasi katanya. Ya udah saya harus menerima dan legowonya itu karena I've done what I can. Seperti itu. Selama kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan, terlebihnya kan itu urusan Tuhan. Benar. Dengan manusia yang lain gitu. Betul. Jadi di situ dimana saya bisa belajar untuk menerima gitu, menerima apapun keputusan, apapun yang terjadi. Ini 2024 nyalek lagi kan? Nyalek lagi. Coba dapil mana sebut dong. Boleh ya? Boleh dong. Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Masyarakat. Saya maju dari Partai Gerindra. Lumayan kan. DPR RI ya, bukan DPRD ya. Iya, DPR RI ya. Tolong invoice-nya dicatat nih. Ini di TikTok itu, jujur ya, sekarang itu lumayan besar antusiasme anak-anak muda ke Pak Prabowo. Alhamdulillah, Ya, puji jadi Tuhan. aku tuh sampai sharing loh, kadang aku share-share kan link-link ini lagi rame teman-teman TikTok. Dan gitu itu ya. amazing loh, karena beliau nggak punya akun TikTok. Jadi aneh banget. Sebelum lanjut, sebelum aku lupa. Oh, apa nih? Pak Prabowo tuh liatin sosmed gak sih? Ya kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Tapi Baca-baca komen ya, gitu nggak? Iya, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Jadi mohon maaf yang nulis komentarnya. Oh, ya, gitu. Itu apa, ya udah pastilah beliau kan sibuk banget Iya, ya. iya. Oh, paling mungkin diliatin kali, Pak lihat Pak. Gitu, gitu ya. Yes, Oh. jadi kalau misalkan kayak sesprinya lagi, oh ini ada yang lucu atau yang ada yang perlu menarik. untuk dibaca itu pasti akan Oh, tapi enggak yang mantengin gitu kayak gitu kan? Enggak ya? Beliau old school, dia kalau ada free time pasti baca buku. Menarik ya, karena kan ibaratnya Pak Prabowo ini salah satu capres yang paling tua lah ibaratnya dibanding Iya, yang lain-lain di antara mereka bertiga, correct. bertiga ya. Tapi anak-anak muda yang paling semangat ini termasuk Tidar juga kan, kakak sebagai ketua Tidar tuh semangat nyemangatin anak-anak muda juga nggak sih Semangat untuk kayak 45. gitu? Semangat Ada strategi khusus nggak sih yang dipakai gue tuh emang Strategi anak-anak sih muda nih diboyong gitu? harus strategi sih sebenarnya, bukan strategi kayak gimana ya, as simple as bahwa ayo kita nih sebagai kader-kader mudanya, Iya. karena istilahnya kita anak-anak muda dan saya apresiasi banget ya untuk semua kader Tidar di seluruh Indonesia, karena mereka adalah anak muda yang menyatakan dirinya bukan kaum rebahan. Oh, iya. Bukan yang mengkritik tapi terus nggak menjadi Nggak bagian dari ngapa-ngapain, solusi. iya. Hello gitu loh, lu kritik ya tong kosong nyaring bunyinya kalau misalkan nggak melakukan apa-apa. Tapi mereka mau jadi bagian dari sejarah. Sehingga ini cuma mengingatkan kepada mereka aja, ayo kita sebagai orang yang ada di dalam sistem, walaupun mungkin nggak di dalam sistem politik praktisnya, dalam arti bukan anggota dewan dan seterusnya, tapi kita adalah kader-kader muda harus semangat. Semangat untuk menyampaikan, bisa nge-repost lah istilahnya, atau ya bikin konten sendiri Betul, lah. betul. Karena ini momennya gitu loh, dimana semua lagi ngebahas tentang politik dan kita adalah politisi, pejuang politik kalau di Gerindra disebutnya, yang dimana kita adalah anak muda juga. Jadi udah saatnya untuk yang muda ini berani dan berkontribusi. Jadi itu juga tagline saya by the way. Ya kan, boleh dong plug. Enggak, tapi maksudnya supaya apa ya, kita jadi contoh gitu. Jangan cuman ya udah masuk dalam organisasi, ecek-ecek, hadir untuk
meramaikan aja gitu. Tapi minimal kan itu cuman jari kita, udah biasa lah kita spend. Kita Indonesia nih gila ya, netizennya tuh lama banget on media sosial tuh bisa sampai berapa lama gitu on internet. So ayolah gunakan itu untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan fakta. Jadi kalau misalkan kemarin Pak Prabowo udah menyampaikan gagasan-gagasan untuk program kerja, bahkan sebelum beliau punya cawapres gitu kan, itu sampaikan gitu loh. Program apa aja, karena itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, bukan personal life, bukan yang kayak gitu, tapi it's about apa sih visinya beliau gitu. Bukan kelemahan lawan gitu ya? Enggak, itu beliau keras banget. Paling anti ya? Swear itu kayaknya keras aku juga banget. nggak ngeliat si campaign itu. Enggak, karena gini, karena beliau selalu menyampaikan, ini bukan hanya di elit ya, kepada semua bahwa dia nih selalu mengingatkan, makanya dia marah banget kalau dari kita ada yang, even my dad tuh pernah dimarahin sama diri beliau. Kalau ngebahas atau ngomongin kekurangan lawan. Kekurangan lawan. Karena dia selalu jelaskan, look, kita perlu semuanya on board. Exactly. Satu-satunya cara untuk Indonesia nih bisa benar-benar mencapai potensi kita yang terbaik adalah kalau elit-elitnya, masyarakatnya bersatu. Jadi ini bukan sekedar slogan kayak apa kan dibilang kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. This is value true. Yang sampai kapan lagi kita mau diadu domba? So di Indonesia ini seharusnya budaya yang berlaku bukan hanya di politik tapi di semua adalah gotong royong, musyawarah mufakat. Di politik kita di DPR, kenapa ada multi party system? Itu karena kita percaya yang namanya musyawarah mufakat. Bukan voting. Beda sama di Amerika, beda sama di negara-negara lain yang winner takes all. Ya, yang dimana yang minoritas di DPR itu nggak dikasih panggung. No. Mau itu dia cuma punya berapa persen kursi, dia punya suara. Karena we are saying, dan itu kenapa semangat demokrasi yang ada di Indonesia. Mau itu sistemnya terbuka, tertutup, direct, indirect, itu tetap musyawarah mufakat. Jadi kita harusnya nggak panik dengan sistem apapun yang mau kita perlakukan di sini. Hanya persoalannya adalah untuk bagaimana kita bisa menjaga supaya semuanya tuh kalau maju ke depan, majunya bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Keren, lo tepuk tangan dulu dong. Itu aku merinding loh sama penjelasan. Nggak, di sini juga aku tahu bahwa to be honest, sebenarnya our politik system kita sebenarnya itu bahkan mempersilahkan kita semua mau seberapapun besar kursimu, suaramu bisa didengar ya. Yes. Dan harusnya kita memanfaatkan itu khususnya anak-anak muda yang selama ini apatis. Yes. Bahwa ayolah kita tetap bisa. Dan ini saatnya karena kita 56% pemilih. 53% penduduk. Usia produktif ya? It's not usia produktif 70% lebih sis. Oke. Tapi Gen Z dan milenial secara spesifik itu 53% penduduk dan 56% pemilih. Artinya kita mayoritas saat ini. Tapi sekarang ditanya ada berapa sih di DPR? Dan I'm sorry kalau misalkan kalian mengkritik kepada partainya, salah kaprah, yang milih siapa? Ya rakyat. Terus kalau misalkan nggak ada yang muda yang mau nyalek, terus yang dipilih yang siapa? Nah itu dia. Jadi gimana? Kita mau nyalek semua? Gitu. Attitude. Yes, iya kan? Tolong ya. Kalau kalian mau melihat ada anak-anak muda yang lebih banyak di DPR, ya kalian juga harus ada yang memberanikan diri maju. Betul. Tapi juga harus know the name of the game. Jangan terus habis itu ucuk-ucuk. Ya kita harus lebih banyak yang ada di DPR. Tapi terus lu nggak mau melalui sistem politik. Lu bicara kita maunya sistem terbuka supaya fair kepada anak-anak muda. Gak lewat partai gitu kan. gitu ya. Ya sistem terbuka. Ya kita ini konstitusi kita menyatakan itu semuanya harus lewat partai politik. Nggak mungkin tidak. Kecuali mau maju gubernur tapi dia tetap harus mendapatkan berapa kursi dukungan di DPRD-nya. Hello, itu adalah sistem kita gitu loh. Jadi you have to know the name of the game. Oke, ya sekarang kita masuk ke family. Mbak Sarah, suamimu mendukung penuh nggak sih kamu terjun ke politik? Karena kan you have to be a mother juga, ngurusin anak-anak juga. Ngurusin beliau juga. Baru mau bilang, don't forget the husband. Ngurusin suami juga gitu. Jadi gimana? Lucunya, seringkali kalau dia komplain misalnya, kamu kok sibuk banget atau gitu. Masih ada komplainnya. Saya tinggal ngingetin aja, you do know, kamu salah satu yang ngomporin untuk aku masuk ke politik. Jadi dia di antara sepupuku, jadi kita waktu itu lagi bener-bener on my birthday, tahun 2013, belum waktu itu jadi suami.
bareng sama my brother sama sepupu-sepupu. Dia salah satu bersama dengan mereka yang ngomporin saya untuk masuk ke politik. Jadi sekarang saya tinggal bilang, dirimu salah satu yang mau ngompori. Cuman ini sebenarnya good balance. Dari segi gini, saya selalu menyampaikan bahwa permasalahannya itu bukan soal budaya patriarkal. Oke. Jadi gini, kalau misalkan laki-laki kita lihat sebagai imam keluarga, itu sah-sah aja. Saya melihat ayah saya sebagai imam keluarga saya waktu saya belum menikah. Saya sudah menikah, saya melihat suami saya sebagai imam keluarga saya. Saya mau maju di dalam dunia politik, saya pasti minta restu dia dulu. Yang jadi masalah adalah ketika di dalam budaya patriarkal, laki-lakinya tidak punya pemahaman yang baik dan benar tentang kesetaraan gender. Saya beruntung bahwa saya punya support system yang luar biasa, salah satunya adalah suami saya. Cuman memang dia menjadi apa yang tadi saya bilang balance ya. Dia yang narik saya balik lah istilahnya. Kalau saya kebablasan gitu istilahnya, udah berapa lama nggak pulang. Saya kok kesana-kesana, dia yang istilahnya narik. Narik. Pulang. GOM. Pulang sekarang atau tapi ya jadi tapi sampai sekarang nggak sih digituin kayak oke aku pulang gitu. Yang sampai sekarang yang paling takut sebenarnya staff saya semua udah tahu bu pulang bu. Bentar gue Bapak bu. Pulang. Akhirnya ada satu hari dalam seminggu yang itu family time. Family time. Tuh HP kayak tadi enggak ya? Jadi kayak enggak ada yang sambil dengerin. Taruh full quality time ya sama keluarga exactly. Ya mungkin denger dikit masih bisa gitu. Bentar. Jangan dimakan mainannya, jangan dimakan. Gimana? Oke, lanjutannya. Jangan ditelan. Oke, ya gimana? Ada pasti yang pada kepo. Ini ketawanya kayak gini karena persis banget. Mbak Sarah terakhir ya. Ada yang bilang, tuh kan aku udah bilang loh 30 menit, nggak cukup ya, dreaming. 50 menit, makanya gue langsung oke terakhir, karena gue anjir 50 menit, oke. Terakhir ya, ini pertanyaan ini muncul, aku terinspirasi dari postan kamu di IG yang kamu pin, ini menarik banget. Ada yang bilang seorang perempuan, ketika sudah menjadi seorang istri dan punya anak, itu udah harus give up your dream, kayak ya udah, waktunya udah ngurus anak aja. Gimana menurut Mbak Sarah? It's a choice ya. Jadi saya nggak mau juga untuk ada anak-anak muda, terutama perempuan-perempuan yang merasa bahwa the choice to be a wife and a mother tuh pilihan yang keliru. Itu tetap pilihan, and that's fine. We have our feminine and motherly nature, ya kita embrace. Tapi bukan berarti kita harus give up atau udah menikah terus suami nggak, istilah gini, sorry ya, nih langsung bapak-bapak oke dengerin. Nggak, kalau ini terutama untuk anak-anak muda perempuan. Oke. Ini saya bisa ngomong, saya langsung iya, sini. Sana. Oke, siap. Untuk kalian yang belum menikah, oke, pastikan kalian tahu jati diri kalian itu siapa dan kalian mau jadi apa. Baru setelah itu memastikan bahwa siapa yang kalian jadikan life partner kalian. Karena ini seumur hidup, gitu kan? Ya, seumur hidup. Artinya apa? Pastikan bahwa siapapun yang kalian nikahi ini, jodoh kalian ini, yang memang siap untuk mendukung visi kalian. Mendukung impian kalian. Kalau enggak, udah bye. Jodoh nggak bakal kemana-mana. Jangan jadi kayak yang bucin yang terus habis itu, oh my God. Kalau dianya pergi, ntar saya nggak ada jodohnya, ntar saya nggak ada yang mau sama saya, udah usia segini. No, oke, nonsense. Oke, yakin dan percaya bahwa Tuhan udah menyediakan jodoh yang tepat buat kita. Dan kalau kita ada di wavelength yang tepat, pasti kita akan ketemu dengan mereka yang ada di wavelength itu juga. Jangan sampai nih ya, maunya yang sama Sultan gitu ya, tapi kita wavelengthnya masih kayak anak kecil gitu mainannya. No, kita harus punya mentality and mindset yang tepat. Mbak Sarah sukses ya. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih. Berkati ya. Tuhan berkati. Ya. Ingat kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich and talented. See ya. Bye bye. God bless you.